Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Kids. Selamat beribadah. Shalom Victorious Kids, apa kabar? Welcome back with Conference di sini. Pasti kalian happy kan lihat Conference? Sama dong, Conference juga happy loh lihat kalian. Walaupun secara online Conference bisa menatap secara tajam. Ya. Oke, shalom semuanya papa mama, shalom kakak, shalom cici, shalom apalagi koko, shalom opa, oma yang nemenin anak-anaknya Victorious Kids untuk beribadah. Oke, yuk kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Siapa yang sudah mandi? Yes, semua udah mandi. Siapa yang udah mamam? Udah sarapan? Ya, semua udah sarapan. Kofran udah sarapan tapi lapar lagi. Oke, yuk. Tapi berarti sudah siap memulai ibadah kita pada pagi hari ini ya. Yuk kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Kita memuji Tuhan, kita mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan Yesus, pada Roh Kudus, kepada Allah Bapa kita yang ada dalam kerajaan sorga. Yuk kita naikkan pujian ini dengan penuh semangat. Katakan sama-sama yuk. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Katakan pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Yuk lebih sungguh lagi kita katakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Katakan pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku. Kita siapkan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Sepanjang malam kami boleh menikmati tidur kami. Dan saat ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru. Dan kami siap Tuhan untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, menari, melompat, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang sertai ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah apa yang kami lakukan ini semua boleh menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi setiap orang yang menyaksikannya mengikuti ibadah Victorious Kids hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yuk kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan lebih lagi. Yuk siap-siap. Ya, siapa yang merasa bahagia hari ini? Katakan bersama-sama dengan Conference ya. Kalau hari ini kita merasa bahagia.
katakan yuk. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Walaupun online. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Yuk kita gandengan tangan sama teman-teman. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk adiknya, tunjuk cecenya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wow, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Yuk kita gandengan tangan sama Cece, Koko, Titinya. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk saudaranya, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wow, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mana saudaranya, mana sahabatnya? Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan, tiada yang dapat memisahkan kita. Yes, haleluya. Yuk kita hancurkan markas iblis bersama-sama. Yuk siap-siap ya. Markas iblis dihancurkan, Panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar kecapi, kabarkan Injilnya. Anak Victorious Kid, ya saya saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan.
dihancurkan. Panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari kita bernyanyi, ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak Victorious Kid, ya saya saksinya Tuhan, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak Victorious Kid, ya saya saksinya Tuhan, oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak Victorious Kids, saksinya Tuhan, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak Victorious Kids, ya saya saksinya Tuhan, bawa pedang di tangan, bikin kacau apa? Bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Ingat ya, minggu lalu Cisisi juga udah bilang tuh, bahwa pedangnya bukan pedang beneran, tapi pedangnya itu adalah firman Allah, pedang bermata dua. Ini firman Allah, yaitu firman Tuhan yang menjadi pedang yang bisa mengalahkan tipu muslihat iblis. Ya, oleh karena itu adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan supaya kita bisa punya senjata untuk mengalahkan iblis. Yuk kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita ambil sikap yang terbaik untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, memenuhi hidup kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar boleh memimpin hidup kami, menjadi terang dalam jalan kami yang akan menuntun kami ke dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan dan juga Cici Sisi yang akan menyampaikan firman Tuhan supaya apa yang kami dengar bukan cuma kami dengar tapi boleh kami mengerti, kami mengingatnya dan kami melakukannya di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap
untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. I've got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the love of Jesus, love of Jesus. Shalom Victorious Kids. Shalom Papa Mama, Shalom Opa Oma, Shalom Mbak, Shalom Suster, Shalom Kakak, Shalom semuanya, Shalom everyone. Apa kabar hari ini? Cici mau dengar jawabannya apa? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan lebih meriah lagi. Waduh, puji Tuhan. Sisi senang banget loh. Lihat anak-anak Victorious Kids semuanya bersemangat. Dan juga guru-guru yang lain juga pasti senang. Ada Tante Mejen, ada Cici Herliati, ada Cidiana, ada Ko Frans. Semuanya senang melihat anak-anak Victorious Kids semuanya beribadah dengan sukacita, beribadah dengan semangat. Apalagi Tuhan Yesus dan malaikat yang ada di surga. Semuanya pasti bersorak-sorai melihat apa? Melihat anak-anak Victorious Kids semuanya bersemangat datang beribadah. Bersemangat mendengarkan firman Tuhan. Semuanya udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, amin? Yang siap dengar firman Tuhan bilang amin. Yang siap dengar firman Tuhan bilang amin. Saya siap, saya siap. Yang siap dengar firman Tuhan bilang amin. Amin. Keren banget deh semuanya anak-anak Victorious Kids. Oke deh, ada yang tahu nggak tema firman Tuhan kita hari ini apa ya? Ayo silakan diketik di live chat. Boleh dipegang gadgetnya. Atau yang nontonnya dari notebook, dari laptop boleh diketik. Apa tema firman Tuhan kita hari ini? Cici tungguin. Wah, sudah mulai ada yang jawab tuh. Ada yang jawab ya Koko Frans ya? Ada yang jawab ya Tante Mejen? Wah, Ciher bilang ada yang jawab tuh. Wah, Cici Diana juga kasih tahu Cici ada yang jawab tuh di live chat. Semua anak-anak Victorious Kids pinter, betul banget. Tema firman Tuhan kita hari ini adalah apa? Adaptasi kebiasaan baru. Coba kita sebut bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Adaptasi kebiasaan baru. Betul banget. Apa itu Cici Sisi adaptasi kebiasaan baru? Nah, sebelum kita bahas, kita mau review dulu. Kita mau mengulang dulu firman Tuhan yang sudah kita dengar nih dari minggu pertama di bulan Agustus. Ada yang inget gak? Yang menceritakan firman Tuhan di minggu pertama adalah Cici kasih clue ya. Kokonya ganteng. Wih, ganteng. Kokonya senyum-senyum tuh. Kokonya, wah betul tuh ada yang jawab tuh, betul. Koko Frans yang menceritakan firman Tuhan, temanya apa? Jesus has set me free, betul banget. Terus di minggu kedua, wah ada guru sekolah minggu kita yang semangat banget. Perempuan. Siapa? Betul, Tante Mejen. Tema khotbahnya apa? Nih. Wah, apa tuh? Bye bye my sins. Oke deh. Terus minggu ketiga
Wah, ini seorang guru sekolah minggu yang suaranya bagus. Siapa namanya? Cici Diana, betul banget. Tema khotbahnya apa? Ada kaitannya dengan nah, apa tuh? Iya, merdeka dari penjajah, betul banget. Terus yang minggu keempat yang baru kita dengar nih minggu lalu masih fresh. Ingat gak? Yang menceritakan firman Tuhan adalah guru sekolah minggu kita yang hebat, yang luar biasa. Cici Herliati, betul banget. Tema firman Tuhannya apa? Kembalinya si penjajah. Nggak mau. Ya nggak mau lah ya. Kita apa? Sekali merdeka tetap merdeka. Iya dong. Seperti lagu kebangsaan kita dong. Sekali merdeka tetap merdeka. Jangan membiarkan apa? Penjajah itu kembali datang untuk menjajah kita. Kan Tante Mechen udah bilang tuh. Edisi kali ini kita harus merasa senang ketika kita berpisah dengan apa? Dosa kita. Iya, betul banget. Anak-anak masih ingat kan? Siapa sih penjajah yang berusaha untuk kembali untuk menguasai hidup kita? Siapa sih? Iya tuh, si iblis dan si dosa. Siapa yang di sini mau bersahabat dengan iblis? Jangan angkat tangan. Jangan angkat tangan. Karena apa? Karena kita tidak mau bersahabat dengan iblis. Iblis itu si penjajah. Kita harus jauh-jauh sama si iblis. Oke deh. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya supaya si penjajah, si iblis, dan si dosa itu tidak kembali menjajah hidup kita lagi. Tadi Cisisi udah sebut, namun sebelumnya di minggu lalu Ci Herliati sudah mengkhotbahkannya, sudah memberitakannya kepada kita. Yang pertama apa? Jangan beri kesempatan, jangan buka celah, betul banget. Nah sekarang nih yang kedua. Yang kedua, caranya supaya si penjajah, si iblis, si dosa itu tidak bisa kembali menjajah hidup kita adalah dengan cara apa? Adaptasi kebiasaan baru. Aduh Cisisi, adaptasi kebiasaan baru itu apa sih? Kok kita nggak ngerti ya Ci? Susah nggak ya Ci ngejalaninnya ya Ci? Apa itu ya Ci? Nah mungkin anak-anak yang kelas kecil, anak-anak yang batita, tahu nggak batita? Bawah 3 tahun, anak-anak yang balita di bawah 5 tahun mungkin masih bingung apa itu adaptasi kebiasaan baru. Tapi anak-anak yang sudah besar, Cisisi percaya pasti sudah mengerti. Oleh karena itu bantuin Cisisi ya untuk menjelaskan kepada adik-adiknya juga di rumah ya. Apa itu adaptasi kebiasaan baru? Artinya kita melakukan suatu hal kebiasaan baru. Cisisi kasih contoh nih ya. Contohnya nih, sekarang nih kita ini lagi hidup di zaman adaptasi kebiasaan baru. Adik-adik kalau ada yang sudah baca berita atau diberitahukan kepada guru di sekolah atau menonton televisi pasti mendengar, ayo sekarang ini kita lagi hidup di zaman new normal. Kita hidup di zaman adaptasi kebiasaan baru. Yang artinya apa? Yang artinya yang dulu-dulu pernah kita lakukan, yang dulu-dulu pernah kita kerjakan, sekarang ini semuanya sudah berubah. Contohnya nih, seperti sekarang ini. Adik-adik hanya bisa beribadah lewat YouTube. Kalau 2 tahun yang lalu bagaimana caranya adik-adik beribadah?
datang ke gereja, datang ke sekolah minggu, datang ke ibadah anak, datang ke Victorious Kids. Kita berkumpul, bertemu bersama dengan teman-teman. Tapi sekarang sudah tidak bisa. Kita hanya bisa bertemu, mengikuti ibadah lewat online. Apalagi contohnya kebiasaan baru. Biasanya kita setiap pagi dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 6 pagi bunyi alarm, dibangunin mama, ayo bangun, ayo bangun, ayo bangun. Mau kemana? Mau sekolah, betul banget. Biasanya setiap hari dari Senin sampai Jumat kita akan bangun pagi. Ada yang bangun jam 6, mungkin ada yang bangunnya setengah 6. Kita buru-buru mandi, buru-buru sarapan. Kita mau berangkat ke sekolah. Tapi sekarang adik-adik betul tetap bangun pagi. Tapi berangkat gak ke sekolah? Enggak, sekolahnya dari rumah. Buka laptop, buka handphone, cari Google Meet, klik. Langsung sekolah menyapa. Good morning miss, good morning friends. Hanya lewat Google Meet. Yang dulunya kita sekolah harus datang ke gedung sekolah. Sekarang kita sekolah hanya buka alat elektronik kita. Hanya bisa lewat Google Meet. Terus contohnya apa lagi ya kebiasaan-kebiasaan baru yang sekarang? Contohnya nih, kalau misalkan ada acara khusus. Misalkan ada acara Sinja. Oh, Kyonghi, gongsi. Kita selalu datang ke rumah saudara, ke rumah Kungkung, ke rumah Popo, ke rumah Ii, ke rumah Su, terus ke rumah siapa lagi? Ke rumah sepupu-sepupu kita. Kita datang, kita Kyonghi. Sekarang masih bisa gak? Sekarang udah gak bisa. Berjabatan tangan aja dilarang. Cipika-cipiki aja gak bisa. Tahu gak cipika-cipiki? Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Sekarang dilarang. Harus jaga jarak. Gak boleh deket-deket. Nah, terus apa lagi nih contohnya? Contohnya nih biasanya, wah besok hari Sabtu. Waktunya kita nge-mall. Waktunya kita main time zone. Waktunya kita main fun world. Waktunya kita ke Dufan. Waktunya kita lari pagi di Eco Park. Kita ke Ancol lihat pantai. Kalau dulu setiap weekend kita bisa ajak papa mama. Papa, mama, atau Dedi, mami ke mall yuk. Udah lama nih gak makan paper lunch. Udah lama nih gak makan apalagi ya biasanya anak-anak doyannya apa ya? Apa Kofran? Coba kasih tahu apa Kofran? Masa di mall makan Indomie? Biasanya kita kalau ke mall mah, diketik tuh sama Kofran tuh, awe kata Kofran. Wah biasanya kita makan awe. Udah mikirin nih, Dedi mau main time zone ya. Nanti selesai main time zone, perutnya lapar, makan awe. Sekarang bisa nggak? Nggak bisa. Bahkan anak-anak yang usianya di bawah 12 tahun nggak bisa masuk ke mall. Kenapa Sisi? Karena belum divaksin. Nah, orang tua yang mau masuk ke mall pun harus sudah divaksin. Terus apa lagi? Ada lagi nih, Sisi, kata mami aku, kalau kita ke depan rumah nih, kalau kita lagi jemur matahari nih, kita harus pakai apa nih? Nih, Sisi bawa nih, pakai apa? Pakai masker. Kalau ketemu orang harus pakai masker. Tunggu ya, Sisi pakai masker dulu ya. Nah, begini adik-adik. Sekarang kita kalau keluar rumah pun kita harus pakai masker. Sisi kalau mau ke pasar, kalau mau ke supermarket harus pakai masker. Sisi kalau mau ketemu Cici Diana harus pakai masker. Sisi kalau mau ketemu Cici Her harus pakai masker. Sisi kalau ketemu Tante Meicen harus pakai masker. Jangan sampai lupa untuk pakai masker. Sekarang ini kita harus seperti ini. Kalau dulu kita nggak perlu.
keluar ya keluar aja. Ketemu ya ketemu aja. Sekarang sudah tidak bisa, harus pakai apa nih? Pakai masker. Nah, itulah kebiasaan lama kita yang sudah tidak bisa kita lakukan dan harus kita ubah menjadi kebiasaan baru. Waduh, Sisi, repot gak sih ngelakuinnya? Susah gak sih ngelakuinnya? Anak-anak, awal-awalnya pasti tidak terbiasa. Pasti suka lupa deh. Contohnya Sisi kalau misalkan ajak Kofran, Kofrans ke supermarket yuk. Mau beli susu nih buat anak-anak. Mau beli jajanan nih, cemilan buat anak-anak. Yuk kita ke supermarket yuk. Langsung jalan aja. Kucuk. Nanti Kofran ingetin, Sisi, maskernya mana? Oh iya, lupa ambil masker. Balik lagi ambil masker. Awal mulanya pasti kita masih suka lupa. Awal mulanya pasti kita tidak terbiasa. Tapi lama-lama kita pasti ingat. Lama-lama kita pasti terbiasa melakukannya. Karena apa? Mau gak mau kita harus melakukannya. Dan membiasakan diri untuk melakukannya. Nah, itulah zaman sekarang. Sisi gak bisa bilang itu susah atau gampang untuk dilakukan. Susah gak ya Ci? Enggak juga. Gampang gak Ci? Enggak juga. Yang terpenting adalah apa? Mau melakukannya dan membiasakan diri untuk melakukannya. Itu kuncinya. Jadi tidak ada kata susah Ci. Itu mah gampang Ci. Tidak. Tapi kuncinya apa? Sisi ulang lagi. Yang pertama, mau melakukannya. Yang kedua, membiasakan diri untuk melakukannya. Nah, Sisi nih punya contoh lain. Kita mengubah kebiasaan lama kita menjadi kebiasaan baru. Siapa yang di sini kalau minum susu masih pakai botol? Nyot. Mami bikinin Nenen pakai botol. Nyop. Padahal umurnya sudah 8 tahun. Ada gak? Jangan tulis di live chat. Gak usah tulis di live chat. Ada gak? Nah, kalau sudah 8 tahun lebih baik minum susunya pakai gelas. Jangan pakai botol lagi. Kalau dulu masih kecil, masih bayi, betul. Belum bisa pakai gelas. Karena megang gelasnya aja masih berat. Jadi cara mudahnya apa? Pakai botol. Terus udah gitu kalau anak bayi, anak yang masih kecil, zaman dulu kan belum bisa duduk ya. Bener nggak? Para papa, para mama. Tidak ada kan bayi yang baru lahir tiba-tiba langsung duduk? Nggak ada. Hanya bisa tiduran. Oleh karena itu mimi susunya bisa pakai botol karena harus tiduran. Kalau pakai gelas ya atuh tumpah Sisi. Betul. Tapi setelah berulang tahun terus nih, udah umur 4, udah umur 5, udah umur 6, kan udah bisa duduk. Bener gak? Udah bisa duduk? Sudah bisa pegang gelas. Berarti minum susunya diganti pakai gelas. Itu salah satu contohnya. Sisi susah, aku udah kebiasaan pakai botol, gak mau pakai gelas. Nah, kita harus beradaptasi, harus mau melakukannya, harus membiasakan diri melakukannya. Awal-awal mungkin tidak terbiasa, biasanya dikenyot-kenyot, tiba-tiba apa ya kalau pakai gelas dibilangnya, dihirup ya, dihirup. Nah gitu, nggak apa-apa, pelan-pelan lakukan, tapi harus dilakukan. Nanti anak-anak semuanya bisa berubah. Terus apa lagi nih? Siapa yang di sini Bobo masih cari Pepeng? Mami, Pepeng, mau Bobo Mami? Jangan ya. Sekarang kita sudah besar. Jangan pakai Pepeng lagi. Sisi kalau nggak ada Pepeng aku nggak bisa Bobo. Sisi kalau nggak ada Pepeng nggak enak, mulutnya nggak kenyot-kenyot.
Awalnya pada saat kita mau melepaskan pepeng pasti tidak terbiasa. Tapi harus apa? Mau melakukannya dan membiasakan diri melakukannya. Pasti bisa. Terus apa lagi? Ada nggak di sini yang masih pakai anak umur 3 tahun, 4 tahun, udah sekolah, masih pakai pampers? Wah senyum-senyum. Ketahuan deh, jangan tulis di live chat, oke? Jangan tulis di live chat. Tapi kita tahu aja sendiri, siapa anak yang udah sekolah KB, udah sekolah TK, masih pakai pampers. Udah besar ya, jangan pakai pampers lagi. Tapi harus apa? Pakai celana dalam, betul. Aku gak biasa, nanti bisa ngompol. Gak mau. Awalnya pasti tidak terbiasa, tapi harus apa? Mau melakukannya dan membiasakan diri untuk melakukannya. Dulu zamannya Sisi kecil seperti adik-adik umur 3, umur 4 sama pakai pampers juga. Koko Frans juga deh pasti deh, bener gak Koko Frans? Waktu masih bayi sampai umur berapa ya Koko Frans? Itu mesti tanya Tante Mecen tuh. Sampai umur 3 ya Tante Mecen, apa sampai umur 4, pokoknya sampai sekolah deh, sampai masuk KB, sampai masuk TK. Pakai pampers, tapi setelah itu diganti, udah gak pakai pampers lagi. Pertama-pertama pasti bingung, pertama-pertama pasti masih ngompol. Gak apa-apa, Mami gak marah, betul ya Mami ya? Mami-mami di rumah gak marah ya? Iya, karena anak-anaknya sedang belajar Mami, sedang membiasakan diri Mami untuk tidak pakai pampers lagi. Awal-awalnya lupa, kirain pakai pampers, pipis langsung pipis aja. Tapi lama-lama pasti ingat, oh ya mau pipis, Mami aku mau pipis. Jalan ke kamar, mandi, pipis di kamar, mandi. Itulah salah satu contohnya, mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru. Kehidupan rohani kita di dalam Tuhan Yesus juga seperti itu. Kita mengubah kebiasaan lama kita menjadi kebiasaan baru. Kita harus adaptasi kebiasaan baru. Sisi kasih contoh nih ya. Dulu-dulunya nih aku suka ngambek. Kalau diajak ngomong aku marah-marah terus. Sekarang enggak, aku mau jadi orang yang sabar. Aku mau jadi orang yang lembut. Jadi kalau misalkan ada mainan, diambil mainannya, misalkan gantian ya main sama Cece-nya, sama Kokonya, sama Memenya, sama Titinya, misalnya gantian mainan. Aku mau main itu, aku juga mau main, aku mau main itu. Udah gitu misalkan maminya ngomong, ayo Cece kasih Titinya, atau ayo Koko kasih Memenya, kasih coba dulu sebentar main, misalkan langsung marah-marah. Paling males nih kalau kayak gini nih. Kalau lagi Cece lagi main, kalau Koko lagi main. Dedek mau ikut-ikutan, males. Itu salah satu contoh kebiasaan lama yang harus kita buang. Kita suka marah-marah. Kita gak akur sama saudara kita. Sekarang kita harus adaptasi kebiasaan baru. Menjadi apa? Menjadi, oh iya Titi mau main ya, Meme mau main ya, Dedek mau main ya. Nih aku kasih duluan kamu main. Jadi orang yang lebih sabar. Susah gak melakukannya? Sisi gak mau bilang susah, Sisi gak mau bilang gampang. Tapi Sisi percaya anak-anak Victorious Kids bisa melakukannya. Asalkan apa tadi? Mau melakukannya dan membiasakan diri untuk melakukannya. Kalau ditanya bisa gak sih Ci kita melakukannya? Bisa. Jawabannya bisa. Kenapa? Karena kita ini sudah dimerdekakan. Kita ini sudah dimerdekakan. Hanya si penjajah itu tuh berusaha untuk kembali menjajah kita. Dia mengingatkan kita kepada dosa lama kita. Kita ini bisa melakukannya. Coba adik-adik buka firman Tuhannya ya. Kita ingat-ingat lagi firman Tuhan yang kemarin sudah diberikan. Mana Alkitabnya? Kita buka di Roma 6 ayat 18.
Ambil Alkitabnya ya, ayo semuanya pakai Alkitab. Buka di Roma 6 ayat 18. Nanti setelah itu kita baca bareng-bareng ya. Yang udah dapat bilang amin. Oke, good semuanya. Tuh adik-adik baca perikopnya. Perikop itu adalah yang bertuliskan tebal tuh, hitam-hitam di atas. Di situ ada tulisannya 2 macam perhambaan. Kita baca di ayat 18. 1, 2, 3. Oh ya, bacanya yang kencang. Tapi jangan teriak, yang kencang sampai telinga kita mendengarkan firman Tuhan supaya iman kita dikuatkan. Oke? Roma 6 ayat 18, 1, 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tuh kan? Kita pasti bisa melakukannya. Karena apa? Kita ini sudah dimerdekakan. Kita ini adalah hamba kebenaran. Oleh karena itu kita pasti bisa melakukan hal yang benar. Sisi kasih contoh lagi. Misalkan yang dulunya suka iri hati. Misalkan iri hati. Si Cece mah kalau dibeliin barang mah bagus-bagus, mahal-mahal misalkan. Padahal mama belum tentu seperti itu loh. Padahal orang tua kita belum tentu seperti itu. Tahu dari mana mahal? Tahu dari mana itu harganya lebih wow? Orang tua tidak akan bersikap seperti itu. Orang tua itu sayang sama anak-anaknya. Tapi hanya kita saja nih punya iri hati. Jadi kita ngedumelnya yang enggak-enggak. Dikasih barang yang bagus-bagus tuh. Kalau aku mah pasti enggak deh. Aku mah pasti enggak deh. Mama gak sayang aku. Mama sayangnya sama kakak aku. Jangan bersikap seperti itu. Sekarang kalau misalkan kita melihat kakak kita diberikan sesuatu oleh orang tua kita. Kita harus bersyukur. Wah kakak atau wah koko, wah Cece, bagus sekali baju yang dibeliin mami. Wah Cece dibeliin baju pasti karena Cece dapat nilai bagus ya. Berarti nanti kalau aku belajar, aku dapat nilai bagus, aku juga pasti dapat hadiah dari mami. Nah seperti itu, yang tadinya kita suka iri hati, kita sudah buang dosa iri hati itu, kita sudah bye-bye sama iri hati. Dan kita hidup dalam kemerdekaan, kita adaptasi dengan kehidupan baru kita. Bahwa kita tidak mau menjadi anak yang iri hati. Terus apalagi? Nyontek. Wah paling sering deh kalau misalkan anak-anak sekolah ini gak jauh-jauh dari kata nyontek. Apalagi kalau misalkan sekolahnya online. Tapi Cisisi gak bilang ya, Cisisi tidak menuduh anak-anak Victorious Kids itu tukang nyontek, bukan. Tapi Cisisi hanya mengingatkan. Kalau yang dulu-dulunya kita merasa, Ci nyontek gak apa-apa Ci, supaya nilai aku bagus Ci, supaya aku dapat 100 Ci, supaya aku dapat ranking Ci, supaya aku gak diomelin mama Ci, supaya aku gak disuruh belajar terus Ci, jadi aku nyontek Ci untuk mendapatkan nilai bagus. Sekarang kita say no buat nyontek. Tapi kita harus apa supaya mendapatkan nilai bagus? Belajar sungguh-sungguh. Terus apalagi? Berdoa kepada Tuhan Yesus supaya dibantu, diberikan hikmat supaya pada saat kita belajar, pelajaran yang kita pelajari itu bisa kita mengerti dengan baik. Contohnya, gimana sih ya caranya 15 kali 2? Aduh kok susah ya. Nah kita berdoa, Tuhan Yesus tolong biarlah Roh Kudus selalu mengingatkan aku bagaimana caranya supaya aku bisa menghitung 15 kali 2 seperti yang ibu guru sudah ajarkan. Jadi aku tidak lupa-lupa lagi. Supaya kalau ada ulangan aku bisa mengerjakannya, aku bisa melakukannya dan aku tidak akan nyontek. Seperti itu. Yang dulu berpikir dikit-dikit nyontek aja, dikit-dikit nyontek aja, sekarang oh tidak. Saya mau adaptasi kebiasaan baru. Kebiasaan baru kita apa? Belajar aja, berdoa aja. Ngapain nyontek? Nyontek itu dosa.
Dosa itu kebiasaan lama, nyontek itu kebiasaan lama. Kebiasaan baru kita adalah apa? Belajar sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan Yesus. Betul, keren. Anak Victorious Kid pasti bisa melakukannya. Itulah beberapa contoh adaptasi kebiasaan baru. Kita harus adaptasi kebiasaan baru. Karena apa? Karena kita adalah anak yang merdeka. Karena kita adalah anak yang melakukan kebenaran. Karena kita adalah anak yang taat firman Tuhan. Mari bersama-sama kita mau adaptasi kebiasaan baru. Coba sekarang deh. Kalau misalkan nih kayak kita nih lagi hidup di zaman adaptasi kebiasaan baru. Yang tadinya kita tidak perlu pakai masker, sekarang harus pakai masker. Apa yang akan terjadi Sisi kalau aku ke depan rumah tidak pakai masker? Wah, itu akan sangat membahayakan adik-adik. Membahayakan buat diri kita sendiri, juga membahayakan buat orang lain. Kenapa? Karena bisa jadi kita tertular oleh virus. Virus apa? COVID-19, betul banget. Kita bisa tertular dan kita juga bisa menularkan kepada orang lain. Itu yang berbahaya. Oleh karena itu selalu pemerintah mengingatkan. Adik-adik kalau misalkan nih suka jalan-jalan di mobil aja misalkan setiap minggu. Gak kemana-mana Ci, gak masuk mall Ci, gak kemana-mana. Hanya muter-muter sama Dedi misalkan di dalam mobil. Adik-adik coba lihat. Pasti akan banyak spanduk-spanduk di luar sana yang mengingatkan kita untuk apa? Selalu pakai masker, selalu mencuci tangan, selalu menjaga jarak. Wah, itu udah menjadi kebiasaan yang harus dilakukan zaman now. Kalau tidak apa? Akan membahayakan diri kita dan juga akan membahayakan orang lain. Sama halnya dengan kehidupan rohani kita di dalam Tuhan. Kebiasaan lama harus dibuang. Kebiasaan lama harus disingkirkan. Kita harus hidup di dalam kehidupan baru. Apa kehidupan baru kita? Kehidupan anak-anak yang merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari dosa, merdeka dari si iblis. Kita sudah tidak mau lagi berkawan dengan si iblis, kita sudah tidak mau lagi berteman dengan si iblis. Bye-bye iblis, bye. Saya tidak mau hidup mendengarkan ataupun mengikuti perkataan kamu. Tapi saya mau hidup mengikuti perkataan Tuhan, mengikuti perkataan firman Tuhan, apapun yang Tuhan kehendaki untuk saya lakukan, itulah yang akan saya kerjakan. Susah enggak? Ingat, tidak susah, tidak gampang. Yang penting apa? Mau melakukannya dan membiasakan diri untuk melakukannya. Yeay, siapa yang di sini mau adaptasi kehidupan baru? Kita mau jadi anak-anak yang merdeka. Ingat ya, sekali merdeka tetap merdeka. Iya, jangan mau membiarkan diri kita kembali dijajah. No, no, no. Adik-adik, ada ayat hafalan dan ayat ini sangat bagus banget. Ayo Sisi mau ajak adik-adik untuk buka Alkitabnya lagi di Jefanya. Waduh, adik-adik yang kelas kecil tahu nggak ya kitab Jefanya tuh ada di mana? Kitab Jefanya itu ada di Perjanjian Lama. Kalau kesulitan minta tolong ya sama pendampingnya untuk bantu membukakan kitab Jefanya. Kitab Jefanya itu ada di bagian bawah-bawah adik-adik. Dekat Nahum, Habakuk dan Jefanya. Oke? Wah, pinter sudah dapat. Ayo, Jefanya 3. Jefanya 3 ayatnya yang ke-17. Nah, Sisi mau ajak adik-adik lagi untuk membaca perikopnya terlebih dahulu ya. Perikopnya tadi apa? Yang hitam-hitam tuh, yang ada di tengah-tengah yang tulisannya lebih tebal. Perikopnya apa? Janji keselamatan. Wow, keren banget. Tapi kita baca di ayat yang ke-17 ya. 1, 2, 3.
Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Nih, poin paling pentingnya, ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ianya huruf besar artinya Tuhan membaharui engkau dalam kasihnya. Artinya apa? Kita ini sudah diperbaharui. Yang tadinya kita hamba dosa, yang tadinya kita ini budak dosa, kita hidup dalam penjajahan dosa. Tadi apa? Kita sudah dimerdekakan dan menjadi hamba kebenaran, dan kehidupan kita sudah dibaharui. Artinya kebiasaan lama sudah tidak berlaku lagi. Udah gak bisa dipakai kebiasaan lamanya. Sekarang kita harus hidup di kebiasaan baru, di kehidupan baru, di zaman now. Oleh karena itu kita harus apa? Adaptasi kebiasaan baru. Artinya melakukan hal yang baru, hal yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi anak yang merdeka. Siapa yang mau merdeka? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang paling meriah. Luar biasa. Anak-anak Victorious Kids pasti bisa melakukannya. Asal apa? Mau melakukannya dan membiasakan diri melakukannya. Oke deh, firman Tuhan sampai di sini. Biarlah Roh Kudus yang terus mengingatkan kepada adik-adik semua dan juga memberikan pengertian agar adik-adik bisa melakukan firman Tuhan. Ayo kita mau bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar Tuhan. Kami bersyukur kalau kami punya Tuhan Yesus yang sudah memerdekakan setiap kehidupan kami. Sehingga kami tidak lagi menjadi hamba dosa, tidak lagi menjadi budak dosa. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami juga meminta penyertaan-Mu, kami meminta pertolongan-Mu agar kami bisa melewati hari-hari kami Tuhan ke depannya. Hari lepas hari semakin berkenan dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami sudah tidak mau lagi mengikuti kebiasaan lama kami yang selalu mendukakan hati Tuhan, tapi kami mau hidup sesuai dengan kehidupan kami yang sekarang, di mana kami sudah merdeka, di mana kami sudah dilepaskan, di mana kami sudah tidak terikat lagi, dan kami mau hidup Tuhan sesuai dengan firman Tuhan hari ini, yaitu adaptasi kebiasaan baru. Artinya kami mau melakukan hal-hal yang baru, hal-hal yang benar bersama dengan Tuhan. Kami sudah tidak mau lagi mengikuti kebiasaan lama kami lagi, tapi kami mau terus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan, dan juga biarlah firman Tuhan yang hari ini kami dengar bukan hanya kami baca, bukan hanya kami dengar, tapi kami mau mengerti dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Oke deh, God bless you. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Shalom Victorious Kids, peace and joy. Luar biasa sekali, hari ini beribadah dengan semangat dan penuh sukacita. Victorious Kids, persembahan adalah bagian dari ibadah. Mazmur 4 ayat 6 mengatakan, bawalah persembahanmu yang benar di hadapan Tuhan dan percayalah kepada Tuhan. Apabila Victorious Kids merasa diberkati lewat ibadah hari ini dan ingin membawa persembahan di hadapan Tuhan, maka bawalah persembahan dengan cara yang mudah. Silakan scan QR atau barcode yang tertera. Sertakan pula kode unik di bagian akhir nominal. Kode unik untuk Victorious Kids adalah angka 8. Berilah yang baik. Tuhan Yesus memberkati.
Siapa yang bilang firman Tuhan ini keren banget? Angkat jempolnya, tulis di live chat. Wih, firman Tuhan ini keren banget. Wih, firman Tuhan ini keren banget. Wah. Dan kita mau semuanya sama-sama belajar adaptasi kebiasaan baru. Yang pasti adaptasi kebiasaan barunya adalah yang baik, yang lebih baik, lebih hebat, lebih keren. Dan apa sih yang bikin kita bisa mengadaptasi diri kita terhadap kebiasaan baru yang baik? Roh Kudus dan Tuhan Yesus yang akan memampukan kita untuk bisa hidup lebih baik. Memang anak Victorious Kids paling yahut. Mantap, anak-anaknya imut-imut gitu kan. Oke. Oh iya, tadi ada pengumuman juga tentang persembahan. Nah, ini juga kebiasaan baru. Kalau dulu kita masukin ke kantong tuh yang ada gambar-gambar binatang-binatang lucu-lucu. Sekarang kita udah nggak pakai masukin kantong, kita scan. Udah kayak di itu, kita lagi belanja di mall, pakai scan barcode, scan QR. Dan jangan lupa, kita Victorious Kids ada kode uniknya. Kode uniknya itu angka 8, betul banget. Ya, oke, jangan lupa ya persembahannya. Dan yuk kita mau bangkit berdiri sekali lagi, kita mau memuji Tuhan. Anak Victorious Kids emang paling yahoo. Yuk kita nyanyi sama-sama. Victorious Kids paling yahut, anak-anak imut-imut, pujiannya girang-girang firman Tuhan. Oke, punya Victorious Kids paling yahut. Victorious Kids paling yahut, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang firman Tuhan. Oke, punya Victorious Kids paling yahut. Victorious Kids paling yahut, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang firman Tuhan. Oke, punya Victorious Kids paling yahut. Paling yahut, Victorious Kids paling yahut. Emang anak-anak Victorious Kids paling yahut dan imut-imut kayak kobra. Oke, adik-adik, yuk kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita sudah selesai, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan hari ini kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk kita berdiri, yang tadinya duduk bangkit berdiri. Kita mau satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat pimpinanmu dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami masih punya kesempatan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menari, melompat untuk Tuhan. Dan yang paling penting Tuhan, kami masih punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang meteraikan firman-Mu supaya tertanam di dalam hati kami, bertumbuh subur dan berbuah lebat. Dan kami boleh melakukan setiap firman yang disampaikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati setiap anak-anak yang sudah mengikuti ibadah dengan baik. Engkau juga memberkati setiap orang tua yang sudah menemani anak-anaknya dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati papa mama yang bekerja, yang berusaha. Tuhan memberkati juga sekolah anak-anak Victorious Kids supaya menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang memuliakan nama Tuhan, menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran. Dan yang paling penting, mereka boleh takut akan Tuhan dan dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai ketemukan kami kembali di minggu yang akan datang untuk kembali kami beribadah melalui channel Victorious Kids ini Bapak. Terima kasih Tuhan untuk keadaan yang sekarang sudah lebih baik, dan kami yakin dan percaya semakin hari semakin baik, semakin hari semakin pulih. Indonesia semakin pulih, Indonesia menjadi negara yang tangguh, menjadi Indonesia negara yang bertumbuh Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kami anak-anak-Mu untuk bisa memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau menyambut berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Yuk kita arahkan hati kita, pikiran kita, tangan kita ke surga, sumber berkat kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Jadilah berkat dimanapun kalian berada, terimalah berkat yang daripada Tuhan dan terus memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat Tuhan. Haleluya. Amin. God bless you Victorious Kids. Sampai ketemu lagi minggu depan. Happy Sunday. Baru saja kita menyaksikan channel YouTube Victorious Kids. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.